adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Opa, oma, ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji hari Kamis 4 Agustus 2022, di mana kita memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Sekarang, kami telah bangun pagi dan akan mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, bukalah telinga kami untuk mampu mendengar sabda-Mu, sehingga kami pun mampu melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak-Mu dan mampu menjadi berkat bagi banyak orang seperti Santo Yohanes Maria Vianney yang kami peringati pada hari ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Opa, oma, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita disajikan dengan berbagai perikop. Ada 2 perikop yang memiliki kisah berbeda-beda dari penginjil Matius. Yang pertama mengenai siapakah Yesus. Yang kedua, Yesus memberikan tugas imamat kepada Petrus. Dan yang ketiga, Yesus mencekal Petrus karena Petrus masih memikirkan hal-hal duniawi, bukan hal-hal surgawi. Tapi hari ini saya ingin memberikan renungan
mengenai pokok pembahasan yang pertama mengenai siapakah aku? Siapakah Yesus? Yesus bertanya kepada para muridnya mengenai siapakah aku. Pertama-tama, siapakah aku menurut orang-orang yang kamu ketahui? Menurut orang lain. Banyak menjawab Yohanes Pembaptis, kita sudah mendengarkan Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Jadi Yesus itu seperti titisan dari mereka. Kemudian ketika Yesus bertanya, siapakah aku menurut mereka? Mereka dalam hal ini adalah para murid. Petrus, Simon langsung ke depan dan menjawab paling keras. Ya, kita lihat sedikit langsung ya. Kalau kita mau membaca, menghayati, itu Simon itu yang langsung menjawab. Di antara ke-12 murid, Simon langsung maju dan menjawab, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Nah, banyak sekali sebutan orang-orang zaman dulu, zaman itu yang diberikan kepada Yesus. Beda-beda versi. Sekarang bagi kita yang sudah dibaptis dalam pembaptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kalau kita disodorkan pertanyaan yang sama, kira-kira bagi kita, siapakah itu Yesus? Siapakah Yesus bagi saya? Bagi ibu bapak, bagi opa oma, atau bagi siapapun yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini? Tentu banyak versi. Yesus adalah seorang yang murah hati, Yesuslah sang pendengar, sang penyembuh, atau yang lainnya. Tentu jawaban ini berbeda-beda karena kita punya pengalaman tersendiri akan Tuhan. Sehingga kita menyebut Yesus menurut versinya kita. Gelarnya apa? Siapa itu Yesus? Selain Allah, dia itu sang apa? Namun hari ini saya ingin mengajak opa oma, ibu bapak dan saudara sekalian untuk mengenal Yesus sebagai seorang sahabat seperjalanan. Sebagaimana Santo Yohanes Mareviane yang kita rayakan pada hari ini juga menjadikan Yesus sebagai sang sahabat seperjalanan. Pasti kita sudah tahu ya, siapa itu Yohanes Mareviane. Ya. Yohanes Mareviane adalah seorang imam diosesan asal Prancis ya, yang terkenal karena pelayanannya sebagai pastor paroki di Ars, Prancis. Ia merupakan seorang pengkhotbah ulung dan seorang bapa pengakuan yang baik dan setia. Ia merupakan teladan bagi para imam diosesan dan pelindung bagi para pastor paroki. Kita dapat lihat sebelum Yohanes Mareviane mencapai puncak kehidupannya pada saat itu sebagai seorang imam yang terkenal, kalau kita lihat ke belakang, ia dikenal sebagai seorang yang lamban dan bodoh dalam pelajaran. Hampir setiap pelajaran yang ia pelajari sulit dipahami. Pokoknya dalam studi, ia cukup mengalami kesulitan. Bahkan ketika ditabiskan jadi imam pun, ia diletakkan di paroki Ars, yang merupakan paroki terpencil di daerah Prancis, di mana SDM-nya itu ya bisa dibilang cukup rendah sehingga sesuai dengan kapasitas intelektual Yohanes Mareviane. Ya, ada keraguan dari para pembesar gereja waktu itu kepada Yohanes Mareviane sehingga ia terkesan dilemparkan, diasingkan di paroki yang nun jauh di sana. Namun, apakah Yohanes Mareviane menyerah? Tidak. Buktinya, ia sampai ditabiskan. Bahkan dapat menjadi imam yang hebat. Sekalipun ia berjuang, mati-matian setengah mati dalam studi, tapi ia tetap berjalan, tetap dapat lanjut sampai ditabiskan menjadi imam. Namun memang jalan tidak mudah.
hampir dikeluarkan, tapi ia tetap berjuang. Mengapa hal ini terjadi? Itu semua karena kesalehan dan ketekunannya dalam doa yang terbawa dalam hidup hariannya. Dari kecil dia sudah dilatih untuk berdoa, menyempatkan waktu untuk Tuhan. Maka dari kecil ia meletakkan Yesus sebagai Allah sekaligus sahabat seperjalanannya. Ia selalu menjadikan Yesus sebagai yang pertama dalam hidupnya. Ia meletakkan Yesus sebagai sahabat yang selalu berjalan bersama, beriringan dengan Yohanes Maria Vianney. Ia berserah kepada Yesus sang sahabatnya, meminta Yesus untuk menuntun dia, membimbing dia untuk terus berjalan bersama ke arah yang lebih baik hari demi hari. Berjuang mencapai cita-cita Yohanes Maria Vianney, itu imam. Ketika Yesus sudah menjadi pertama dalam hidupnya, di mana ia meletakkan Yesus sebagai sang pertama dalam hidup hariannya, maka Maria Vianney pun mendapat rahmat dan berkat dari Tuhan secara berlimpah. Jadi ketika kita sudah meletakkan Tuhan sebagai yang pertama dalam hidup kita, dalam harian kita, maka Yesus sendiri akan mengalirkan rahmat-Nya tanpa henti bagi kita sepanjang hari itu. Ada suatu kalimat yang sering dikutip dari Kolose, lakukanlah yang terbaik, sisanya Tuhanlah yang akan melengkapinya. Kalau bahasa Inggrisnya itu do your best and let God do the rest. Yohanes Maria Vianney menjadikan Yesus sebagai yang pertama dalam hidupnya, dan ini terbukti di mana ia memulai segala aktivitasnya melalui doa. Jadi bangun pagi ia langsung berdoa. Ada quotes menarik dari Yohanes Maria Vianney mengenai doa. Kita harus memberikan perhatian yang utama ketika bangun pagi pada doa pagi kita. Sebab setan pernah berkata, jika kita biarkan mengambil momen pertama pada hari itu, yaitu pagi hari, maka ia akan selalu bersamamu sampai akhir hari itu. Jadi kalau kita lengah, kita tidak menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dalam hari hidup kita, dan setan yang keduluan, dia ambil tempat duluan, maka hidup kita akan berantakan sepanjang hari itu. Kita tidak tahu mau kemana. Tapi ketika kita sudah menjadikan Tuhan sebagai yang pertama, maka Tuhanlah yang akan menolong kita dalam hari itu. Maka mari kita semua, saya dan Anda, berusaha untuk meletakkan Yesus sebagai sahabat kita yang pertama dan utama. Salah satunya mengikuti Ekaristi pagi hari. Ya, kita diwajibkan untuk mengikuti misa hari Minggu, tapi juga kita harus berjuang untuk ikut misa harian. Banyak hal yang bisa kita dapatkan kalau kita mau mengikuti misa pagi, secara khusus misa harian pagi. Ada ketenangan di dalamnya, saya sendiri sudah merasakannya. Dari dulu sebelum masuk seminari sampai sekarang, apalagi yang setiap hari misa, ada satu ketenangan batin yang saya dapatkan ketika selesai ikut misa pagi. Sehingga apapun yang terjadi pada hari itu, saya mampu melewatinya dengan tenang. Apalagi kalau mengikutinya dengan serius ya. Kalau tidak serius pasti sudah mulai dah hari-hari itu memberantakan. Nah, mungkin itu sedikit pengalaman dari saya. Jadi kalaupun memang bisa ikut misa pagi silakan. Kalau tidak, minimal bangun pagi berdoa. Jangan kita cari yang lain.
kita cari Tuhan lebih dahulu. Kita berjuang bersama karena tidak mudah untuk menjadikan Tuhan sebagai pokok yang pertama dalam hidup kita. Itu tidak mudah. Karena kita bangun pagi mungkin pikiran kita sudah yang lain kerjaan ini, mungkin kuliah lah, atau apalah. Dan itu mengganggu hidup iman kita. Sehingga kalau kita meletakkan Yesus sebagai sahabat kita, seperjalanan kita sebagai yang utama dan pertama, maka kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita berjumpa, rahmat Allah terus mengalir dan hadir. Jadi setelah kita berdoa kepada Tuhan, kita pun juga harus membagikan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, secara langsung maupun tidak langsung, kepada sesama. Yohanes Maria Vianney, ia diberikan rahmat oleh Tuhan yang mampu menjadi imam. Sekalipun ia mungkin terkenal intelektualnya rendah, tapi Tuhan mampu mengubahnya karena ia mampu berserah dan percaya kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang berkarya dan mengubahnya. Dan rahmat yang ia berikan tidak ia simpan sendiri. Ia biarkan mengalir seperti sungai yang mengalir terus ke bawah sampai ke hulu. Ya, terus mengalir ke bawah. Sehingga orang lain tuh bisa merasakan. Orang lain bisa mendapatkan kasih dan karunia Allah. Maka mari, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, kita berjuang seperti Yohanes Maria Vianney, sang pengaku iman, untuk selalu meletakkan Tuhan dalam hidup kita dan juga menjadikan sesama sebagai Yesus yang lain, di mana kita menolong dan membantu mereka, sama-sama saling belajar, saling menghargai, saling menghormati, sehingga pada saatnya nanti kita pun boleh menjadi berkat dan rahmat bagi orang lain. Alangkah bahagianya ketika kita sudah tua nanti, kita dapat diingat orang sebagai orang yang baik, bukan sebagai orang yang buruk dalam masa mudanya. Tidak mudah sekali lagi. Tapi mari kita berserah kepada Tuhan. Kita terus berjuang, kita terus berpasrah, kita terus berdoa dengan setia. Maka Tuhanlah yang akan melengkapinya. Do your best and let God do the rest. Sekian sabda siap saji kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, semoga melalui sabda yang kami dengarkan ini, kami mampu menerima kekuatan ilahi dan keteguhan surgawi kepada kami yang memperingati Santo Yohanes Maria Vianney. Semoga berkat doa dan teladannya kami pun berusaha untuk membawa sesama kami kepada cinta kasih Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Opa Oma, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sehat selalu. Tuhan memberkati.